Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda semua kabarnya hari ini? Tentu insya Allah selalu sehat dan tetap bersemangat. Anak soleh, siap. Anak pintar, oke. Anak hebat, yes, yes, yes. Oke, before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang zat yang terkandung dalam makanan bergizi. Sekarang hari ini mari kita berdiskusi tentang makanan kesukaan kita. Ayo anak-anak coba sebutin, makanan kesukaan kalian apa? Ya, makanan kesukaan orang ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Tentu kita perlu mengingat makanan kesukaan kita tentunya harus mengandung zat dan gizi yang seimbang. Misalnya ya, Ibu Iza, makanan kesukaannya apa Bu Iza? Makanan kesukaan misalnya ya, Bu Iza, makanan kesukaannya adalah bakso dan gado-gado. Kenapa Ibu suka bakso dan gado-gado? Karena rasanya enak. Bagaimana kandungan gizi dalam bakso dan gado-gado? Tentu saja, misalnya dalam gado-gado ya, makanan itu gizinya lengkap. Kenapa? Karena mengandung karbohidrat. Karbohidratnya berasal dari lontong yang terbuat dari beras. Kemudian ada vitamin yang terkandung dalam sayur-sayurannya. Dan juga ada protein yang terkandung dalam saus kacangnya. Dan juga ada lemak, yaitu lemak tak jenuh yang berasal dari saus kacangnya juga. Tentunya jika ibu mengkonsumsi gado-gado, karena gizinya lengkap dan seimbang, maka tubuh ibu akan menjadi sehat dan tubuh kalian juga akan menjadi sehat kalau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Menghargai perbedaan makanan kesukaan orang lain merupakan suatu hal yang penting karena kita tidak boleh memaksakan kehendak makanan kita kepada orang lain. Begitupun juga sebaliknya. Masih ingat pengamalan sila keberapa untuk menghargai perbedaan? Ya, pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat kita lihat pada buku halaman 54, ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menghargai perbedaan tentang makanan kesukaan. Yaitu yang pertama, menawarkan makanan bekal kepada teman. Yang kedua, tidak mengejek makanan kesukaan orang lain. Dan yang ketiga, menghabiskan makanan yang diberi oleh teman. Jadi kita tidak boleh ya makanan sendiri-sendiri karena kita suka makan kesukaan kita, jadi kita mau makannya sendiri, itu tidak boleh. Karena bila ada teman di sebelah kita, tentunya kita harus menawarkannya, siapa tahu dia suka juga makanan tersebut. Dan juga kalau kita diberi sama teman kita makanan, harus dihabiskan karena kita tidak boleh menyisakan makanan, dan itu juga merupakan salah satu bentuk dari rasa menghargai. Silakan masih buka halaman 54. Di sana ada beberapa pertanyaan dapat dilihat di samping. Apa makanan kesukaanmu? Mengapa kamu suka makanan tersebut? Kemudian ajukan kepada temanmu. 1. Apa makanan kesukaan teman-temanmu? 2. Apa alasan mereka menyukai makanan tersebut? Dan 3. Apakah teman-temanmu juga menyukai makanan kesukaanmu? Nah, silakan Ananda di rumah lakukan wawancara ya, seperti kemarin mengenai makanan kesukaan. Wawancaranya boleh dilakukan bersama ayah, ibu, kakak, adik, nenek, ataupun kakek. Buka halaman 56. Sudah dibuka? Nah, ini ada tugas lagi. Ayo berlatih dari nomor 1 sampai 4. Dikerjakan ya. Selanjutnya mengenai rasa saling menghargai. Tadi kita sudah belajar mengenai menghargai perbedaan makanan kesukaan orang lain. Sedangkan sekarang kita akan belajar mengenai menghargai perbedaan kegemaran atau kegiatan kesukaan orang lain. Tentunya dalam sebuah keluarga, tidak semua orang menyukai suatu kegiatan yang sama. Misalnya, ada ayah suka bermain sepak bola, ada adik suka bermain piano,
Ada kakak suka berenang dan ada ibu suka kegiatan senam. Nah, tentunya dalam keluarga ini harus menghargai perbedaan masing-masing kegiatan tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan saling mendukung masing-masing. Misalnya karena adik suka bermain piano, ayah dan ibu bisa membelikan piano atau memasukkannya ke tempat les piano. Dan juga kakak yang suka berenang, boleh satu keluarga itu pergi berenang setiap hari Minggu. Dan ibu, karena suka senam, jadi ayah memberikan ibu sepatu untuk senam. Dan yang terakhir, tidak boleh ketinggalan, karena ayah suka olahraga sepak bola, sehingga kakak menemani ayah untuk berlatih sepak bola. Selain kegemaran kegiatan yang disukai orang berbeda-beda, adapun kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga juga setiap orang tidak mungkin sama kan? Mungkin ada yang sama tetapi juga ada yang berbeda. Nah, jadi silakan Ananda sekalian di rumah kerjakan halaman 58 seperti di samping ada tabel yang berisi nama teman, itu diganti menjadi nama keluarga saja ya. Boleh ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Kemudian apa olahraga kesukaannya diisi dan alasannya mengapa. Dapat dimengerti sampai di sini? Baiklah, kalau sudah mengerti, silakan perhatikan penjelasan ibu dan perhatikan papan tulis ya. Nah, di sini dapat Ananda lihat ada contoh soal 3984 dikurang, tandanya minus ya ini ya, dikurang 1382. Sama seperti penjumlahan, pengurangan juga ada dua cara menyelesaikannya, yaitu bersusun panjang dan bersusun pendek. Pertama kita akan melakukan bersusun panjang, tidak jauh berbeda seperti sebelumnya. Kita memisahkannya berdasarkan nilai tempatnya dulu. 3000. Tulis di sini 3000. Kemudian ditambah 900. Ditambah 80 dan ditambah 4. Kemudian ada 1000 ditambah 300 ditambah 80 ditambah 2. Nah, di sini akan Ibu jelaskan dulu. Jika kalian bertanya, Bu, ini kan pengurangan, kenapa tetap ditambah tandanya? Nih, bukannya dikurang. Karena, kenapa ini ditambah? Karena ini artinya adalah angka-angka yang ini tadi. 3000 ditambah 900 ditambah 80 dan ditambah 4 sama dengan artinya 3984. Jika Ananda tulisnya dengan tanda kurang, maka nilainya akan berubah. Jadi kalau misalnya 3000 dikurang 900, jadinya 2100, dikurang lagi 80 dan dikurang lagi 4, maka hasilnya tidak sama dengan yang ini tadi. Maka walaupun ini pengurangan, ininya tandanya tetap tanda tambah. Yang tanda kurang hanya terletak pada sini yang di samping, menandakan pengurangan. Kita lanjut lagi. Seperti biasa tetap pengurangan dari belakang. 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ditambah lagi ya. 80 dikurang 80. Jadi habis artinya 0. Ditambah 900 dikurang 300. 9 dikurang 3. 9 dikurang 3, 6. 0-nya turun 2. Dan ditambah 3000 ditambah 1000. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 0-nya turun 3. Nah, setelah ini langsung kita tambahkan seperti biasa. 2600. Puluhannya 0 dan satuannya 2. 2602. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan cara bersusun pendek.
Cara bersusun pendek sama saja dengan penjumlahan. Langsung saja dari belakang kita kurangkan. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 8 dikurang 8, 0. 9 dikurang 3, 6. Dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2602. Jadi sama saja hasilnya, mau cara bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Jika ada soal seperti ini, Anda dapat melakukannya dengan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek. Nah, sudah dimengerti mengenai cara pengurangan? Kalau sudah dimengerti, silahkan Ananda buka buku halaman 60 dan 61. Dapat dilihat di sana ada soal seperti berikut. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan nomor 1 sampai 3, kemudian nomor 4 cukup kerjakan bagian A, dan nomor 5 kerjakan bagian A dan B. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk setengah, Nyi. Tepuk banyak. Yes, 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 yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.